Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Manajemen. Sekarang saya mulai dulu dengan pengertian akuntansi manajemen. Jadi apa itu akuntansi manajemen? Jadi yang namanya akuntansi manajemen menurut Copeland dan Dasher itu adalah bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi akuntansi kepada internal manajemen dengan tujuan perencanaan, proses informasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Jadi itulah pengertian akuntansi manajemen menurut Copeland dan Paul Dasher. Sedangkan menurut Mowen, yang namanya akuntansi manajemen itu sendiri adalah menghasilkan informasi untuk pengguna internal. Jadi yang namanya akuntansi manajemen itu sendiri mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, dan mengklasifikasikan serta melaporkan yang namanya informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal saja dalam merencanakan dan mengambil keputusan. Jadi itu menurut Mowen. Sama seperti Copeland dan Dasher tadi, apa yang dikatakan oleh Hanson Mowen. Sekarang kita simpulkan dari dua pengertian yang dipaparkan sebelumnya. Jadi yang namanya akuntansi manajemen ini sendiri adalah berkaitan dengan penyajian informasi yang diperlukan oleh suatu organisasi ya, kan oleh suatu organisasi ya. Jadi yang namanya akuntansi manajemen dapat kita simpulkan adalah akuntansi yang menyajikan informasi keuangan untuk pihak internal perusahaan. Sedangkan kalau akuntansi keuangan sendiri itu menyajikan informasi keuangan untuk pihak eksternal. Jadi dapat lagi kita simpulkan akuntansi manajemen adalah suatu kegiatan atau proses yang menghasilkan informasi keuangan, atau kalau kata Copeland dan Dasher tadi adalah informasi akuntansi bagi manajemen, atau kata si Mowen tadi internal perusahaan. Nah, dalam hal ini adalah manajemen untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam melaksanakan yang namanya fungsi-fungsi manajemen. Karena jelas ya namanya akuntansi manajemen. Jadi kita tidak terlepas dari yang namanya fungsi-fungsi manajemen. Nah, sekarang akuntansi itu sendiri adalah suatu kegiatan ya sebetulnya. Jadi yang namanya akuntansi itu adalah kegiatan, proses yang menyajikan informasi yang bersifat keuangan mengenai suatu kesatuan ekonomi yang digunakan oleh pengambil keputusan ekonomi juga. Nah, mungkin sudah pernah belajar semua yang namanya fungsi-fungsi manajemen di pengantar manajemen di semester 2. Apa saja fungsi manajemen? Itu adalah planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian. Jadi seperti itu. Bisa kita lihat di sini ya, yang namanya akuntansi itu sendiri adalah suatu sistem atau suatu proses pengolahan informasi keuangan. Jadi ada input, ada proses, ada output. Nah, sama input ini berupa data-data ya. Di proses itu adalah sistem informasi akuntansi itu sendiri yang menjadi proses, dan outputnya itu adalah informasi akuntansi yang digunakan oleh baik pihak internal atau pihak eksternal perusahaan.
Jadi dapat dikatakan yang namanya akuntansi manajemen itu adalah suatu sistem informasi yang menghasilkan keluaran dengan menggunakan masukannya input, yaitu tadi informasi keuangan kan, atau informasi akuntansi, dan memprosesnya untuk mencapai tujuan. Ada tujuan, tujuan khususnya manajemen, ya. Nah, proses tujuan khusus manajemen itu harus berkaitan dengan yang tadi, fungsi-fungsi manajemen, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, proses pengolahan itu sendiri akan menjadi inti dari suatu informasi di dalam akuntansi manajemen dan digunakan untuk mengubah yang namanya masukan menjadi keluaran dengan memenuhi tujuan suatu sistem informasi di dalam perusahaan itu sendiri. Sekarang ada berapa tipe dari tipe akuntansi itu sendiri ya. Jadi sebetulnya akuntansi itu hanya ada dua jenis ya. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Ini yang ada di dalam suatu organisasi ya. Nah, oke, kita lihat perbedaan dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan itu sendiri. Jadi, menurut pemakai informasi, akuntansi keuangan itu lebih banyak digunakan oleh pihak eksternal, sedangkan akuntansi manajemen itu digunakan oleh pihak internal. Nah, pada dasarnya penyajian informasi itu berdasarkan prinsip akuntansi Indonesia. Nah, ini kalau akuntansi manajemen itu disusun oleh tipe-tipe informasi yang ada di dalam perusahaan itu sendiri karena penggunanya adalah pihak internal atau pihak manajemen. Nah, fokus dari akuntansi keuangan itu sendiri adalah posisi kemampuan keuangan perusahaan secara menyeluruh. Sedangkan kalau akuntansi manajemen itu adalah informasi keuangan dari bagian-bagian di dalam perusahaan. Ya, tidak melibatkan yang namanya eksternal perusahaan. Ya, oke. Orientasi informasi terhadap akuntansi keuangan itu biasanya adalah data-data masa lalu. Sedangkan akuntansi manajemen ini memang menggunakan yang namanya data masa lalu, tetapi tetap juga menggunakan namanya data masa yang akan datang. Jadi seperti itu. Sedangkan tipe dari informasi pada akuntansi keuangan itu bentuknya adalah informasi moneter. Sedangkan informasi pada akuntansi manajemen itu adalah informasi moneter dan moneter. Jadi kalau di akuntansi manajemen ini ada kuantitatifnya, ada kualitatifnya seperti itu. Sedangkan ketepatan informasi, biasanya akuntansi keuangan tuh data yang disajikannya lebih tepat. Kalau di akuntansi manajemen itu lebih menekankan yang namanya on time atau ketepatan waktu itu sendiri. Nah, sedangkan persamaan dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan itu ya of course lah dia sama-sama tipe informasi akuntansi. Nah, prinsip yang digunakan pada akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan adalah prinsip untuk menyusun informasi akuntansi keuangan digunakan untuk menyusun informasi akuntansi manajemen. Jadi hasil dari informasi pada akuntansi keuangan digunakan untuk menyusun informasi akuntansi manajemen. Sedangkan data yang digunakan untuk kedua tipe informasi tersebut sama-sama berasal dari informasi operasi pada perusahaan itu sendiri. Nah, prinsip akuntansi yang lazim adalah akuntansi yang dapat diterima dengan baik dalam akuntansi keuangan. Jadi, kemungkinan besar juga merupakan prinsip yang mengukur dalam akuntansi manajemen dan itu harus relevan. Misal ini contohnya ya, akuntansi keuangan itu sendiri menganut yang namanya prinsip perbandingan pendapatan dengan biaya. Nah, ini biasanya bersangkutan dengan yang namanya pendapatan dalam menghitung laba yang diperoleh. Nah, dengan demikian yang namanya akuntansi manajemen harus menganut juga yang namanya prinsip yang sama. Jadi mengukur laba yang diperoleh masing-masing divisi
Nah, kebetulan pada akuntansi manajemen ini digunakan untuk mengukur prestasi manajer divisi yang bersangkutan. Jadi seperti itu bedanya yang namanya akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Jadi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen ini sama-sama menggunakan yang namanya informasi operasi yang sama sebagai bahan baku untuk menghasilkan yang namanya informasi bagi penggunanya atau usernya. Jadi oleh karena itu pengolahan informasi keuangan yang dipakai of course tetaplah prinsip akuntansi yang lazim digunakan di negara tersebut atau memang standar yang sudah dibaku ya dalam mengumpulkan data dan digunakan juga untuk menghasilkan informasi yang sudah yang akan dioleh melalui akuntansi keuangan maupun itu melalui akuntansi manajemen. Nah, kalau dari akuntansi manajemen itu memandang suatu informasi itu, yang pertama dia memandang bahwa informasi itu adalah tipe atau jenis-jenis informasinya dulu. Nah, apa ini jenis informasinya? Lalu yang kedua, tipe dari akuntansinya itu sendiri. Nah, jadi itu kalau dari sudut pandang akuntansi manajemen mengenai informasi dan tipe dari akuntansi itu sendiri. Jadi tipe akuntansi atau dari akuntansi manajemen sekali lagi merupakan sistem pengolahan informasi keuangan yang dihasilkan dari akuntansi keuangan yang digunakan untuk informasi keuangan bagi kepentingan pihak internal perusahaan atau organisasi. Nah, sedangkan dari tipe informasi itu dari tipe akuntansinya. Sekarang dari tipe informasinya. Nah, akuntansi manajemen ini sendiri biasanya menggunakan informasi kuantitatif ya dengan uang, of course lah uang ya menjadi satuan ukurnya. Nah, ini akan menjadi alat bantu bagi yang namanya manajemen dalam mengelola perusahaan atau membuat kebijakan seperti itu. Nah, ini adalah bagan atas informasi manajemen yang berkaitan dengan informasi yang ada di dalam suatu organisasi. Jadi bisa dilihat di sini bahwa yang namanya informasi itu ada informasi kualitatif, ada informasi kuantitatif, ada informasi akuntansi di kuantitatif, ada informasi non akuntansi. Nah, informasi akuntansi ini ada yang jenisnya informasi operasi, laporan keuangan, akuntansi, manajemen. Nah, itu ya. Jadi kalau boleh di ngomong informasi akuntansi manajemen itu sendiri bagian dari informasi akuntansi. Nah, ini ada jelasan tadi bahwa yang namanya ada 3 macam dari informasi akuntansi itu, yaitu informasi operasi, laporan keuangan, dan akuntansi manajemen. Sedangkan yang namanya tipe-tipe akuntansi manajemen itu sendiri ada yang disebut dengan full accounting information, ya atau akuntansi penuh, akuntansi diferensial dan akuntansi pertanggungjawaban. Nah, ini akan kita bahas sebetulnya selama 1 semester ini ya. Jenis-jenis informasi ini akan kita bahas. Nah, sekarang apa itu yang disebut dengan informasi akuntansi penuh pada akuntansi manajemen? Jadi, yang namanya informasi akuntansi penuh itu adalah menyajikan informasi mengenai pendapatan, total biaya, dan aktiva total baik pada masa lalu maupun masa yang akan datang. Jadi, apa saja yang berkaitan dengan akuntansi biaya penuh atau full cost accounting information itu adalah informasi biaya penuh masa lalu dan informasi biaya penuh yang masa yang akan datang. Sedangkan yang namanya informasi diferensial itu sendiri adalah informasi yang menyajikan taksiran pendapatan, biaya, dan aktiva yang berbeda jika ya, ini ada jikanya, suatu tindakan tertentu harus dipilih dan dibandingkan dengan alternatif yang
lainnya. Informasi diferensial ini biasanya berkaitan dengan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Sedangkan yang namanya lagi informasi accounting risk responsibility information itu adalah ini sangat berkaitan dengan pendapatan, biaya dan aktiva. Biasanya ini dikaitkan dengan bagian atau unit di dalam perusahaan ya. Jadi informasi akuntansi pertanggungjawaban ini sangat-sangat bermanfaat untuk menganalisis prestasi. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Prestasi masing-masing manajer pusat pertanggungjawaban atau kalau misalkan di pendidikan itu KPI-nya. Nah, itu. Ya, KPI-nya. Pernah dengar kan KPI? Jadi informasi akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri digunakan untuk masa yang akan datang ya dalam kegiatan merencanakan misalnya perencanaan tahunan yang biasanya dikenal dengan anggaran ya. Oke. Sekarang kita lihat apa beda pendapatan dan biaya atau aktiva baik dari data masa lalu dan data yang masa akan datang. Jadi kalau menurut informasi akuntansi penuh ya full cost information accounting bahwa data masa lalu itu berasal dari laporan keuangan, analisis prestasi manajer, penentuan harga berdasarkan kontrak. Sedangkan data yang masa akan datang itu sendiri adalah penyusunan program atau penentuan harga jual normal. Sedangkan untuk informasi akuntansi diferensial, data masa lalu itu tidak ada. Oke. Sedangkan data masa yang akan datang itu pemilihan alternatif yang ada yang akan diusulkan oleh manajemen. Sedangkan untuk akuntansi pertanggungjawaban, kalau data masa lalu itu adalah analisis dari prestasi manajer selama beberapa tahun seperti itu. Sedangkan data masa yang akan datang itu biasanya mengenai penyusunan anggaran, maaf. Nah, sekarang kita bahas keterkaitan akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Jadi, sistem akuntansi manajemen ini sendiri dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya perusahaan. Nah, itu biasanya disebut dengan objek biaya ya. Nah, objek biaya ini sendiri dapat berupa produk, pelanggan, departemen, yang digunakan untuk membebankan atau mengukur biaya itu sendiri. Nah, pembebanan biaya ini sendiri biasanya digunakan untuk menentukan biaya dari objek tersebut yang menjadi informasi yang sangat-sangat penting untuk diketahui oleh manajer. Oke, keterkaitan akuntansi manajemen dengan akuntansi biaya itu sendiri. Nah, manajer ini harus memahami biaya karena biaya ini sangat erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Jadi efisiensi dan manfaat di masa yang akan datang. Jadi itu kenapa yang namanya akuntansi manajemen dan akuntansi biaya ini sangat erat kaitannya.